Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengajaran? Pengajaran ialah pengetahuan atau alat untuk membereskan, memperbaiki, dan memajukan segala macam masalah. Seperti kayu yang kasar dapat diperhalus oleh sugu, tanaman tiram harus dipupuk, orang tidak baik dapat dididik, yang bodoh harus diberi pengajaran. Oleh karenanya, pendidikan itu makin sempurna, makin baik hasilnya. Jadi, jika bangsa kita dibimbing sebagaimana mestinya, sebagaimana yang mereka perlukan, diberi pengajaran yang baik, dididik sejak kecil, tentu tingkah laku mereka pun akan menjadi baik. Pendapat mereka benar dan pikiran mereka menjadi terang. Orang yang demikian itu telah menjadi pintar dan baik namanya. Orang pintar dan baik tak akan menyusahkan orang lain, tak akan memalukan. Baik hatinya, halus budinya, baik tingkah lakunya, halus perangainya, dapat membahagiakan terhadap sesamanya, tahu sopan santun, hormat terhadap yang lebih tua, dan bijaksana terhadap yang lebih muda. Selain daripada itu, masih banyak ciri-cirinya orang yang pintar dan baik. Singkatnya, orang atau bangsa yang sudah maju itu semua pintar. Laki-laki dan perempuannya tidak ketinggalan. Itu adalah sebagian pandangan Dewi Sartika yang disarikan dalam buku Keutamaan Istri yang diterbitkan di Bandung tahun 1912. Karya tulis tersebut berasal dari pidato Dewi Sartika pada peringatan ulang tahun ke-7 sekolah yang didirikannya, yaitu Sekolah Istri tahun 1911. Di peringatan ulang tahun ke-7 Sekolah Istri yang didirikannya itu pula, Dewi Sartika menyampaikan kegelisahannya sepanjang siang dan malam tentang sekolah wanita. Ada banyak yang menjadi perhatiannya, terutama pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para orang tua agar ingin menyekolahkan anak perempuan mereka dan memahami fungsi dan manfaatnya bersekolah. Yang kedua, anak-anak sendiri mau bersekolah dan mau mengikutinya sampai tamat. Yang ketiga, pelajaran apa yang perlu diajarkan kepada anak-anak perempuan itu, serta harus bisa apa dan sampai mana untuk bekal hidup mereka kelak. Yang keempat, memperhatikan tingkah laku wanita yang baik dan yang buruk untuk dijadikan contoh bagi anak. 5. Kemudian bertanya-tanya kepada orang-orang tua, para cendekiawan, para pujangga, bahkan kepada para bupati, walaupun segan, memberanikan diri juga menanyakan apa yang menjadi kebutuhan kaum wanita agar mereka tidak sampai hidup sengsara. Selama ini, Dewi Sartika dikenal sebagai sosok yang berhasil menyelenggarakan pendidikan untuk perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ia pun menjadi salah satu dari sedikit perempuan yang diberi gelar pahlawan tahun 1966 oleh pemerintah. Namun, tak banyak yang tahu sebenarnya apa sih yang menjadi landasan pokok perhatian Dewi Sartika, sehingga dengan pendiriannya yang teguh pada tahun 1904, saat usianya baru 20 tahun, ia berani menghadap Bupati Bandung kala itu, Raden Martanagara, untuk mendirikan sekolah perempuan, Sekolah Istri, di Pendopo. Dewi saat itu mempunyai kepedulian pada teman-teman perempuannya yang buta huruf. Ia merasa sedih dan terpanggil untuk menolongnya. Dewi Sartika berpikir bahwa perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan menjalani hidup yang setara dengan laki-laki. Salah satunya yaitu hak mendapatkan pendidikan. Kepedulian Dewi tersebut menjadi langkah dan tonggak penting dalam sejarah cikal bakal lahirnya banyak sekolah perempuan di berbagai wilayah di Indonesia. Dapat dibayangkan, jika tanpa sekolah Ibu Dewi ini, akan seperti apa jadinya kita di hari ini.